Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan kakak-kakak sekalian. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nuraisa. Saya mahasiswa dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam, jurusan Prodi Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Baik, di sini saya akan membawakan materi atau memberikan materi penyuluhan yang berjudul tentang pemenuhan nutrisi ibu hamil. Sebelumnya, saya akan membagikan beberapa template yang dimana nanti ibu dan kakak-kakak juga membaca di sini tentang materi yang akan saya berikan juga, dan saya bagikan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ya, baik. Ibu dan kakak sekalian, apakah sudah tahu belum di sini apa sih gunanya nutrisi pada ibu hamil? Belum, Bu. Belum Boleh tahu, Bu. dijelaskan, Bu? Belum ya. Jadi gunanya kita memelihara nutrisi ibu hamil itu, yang pertama nutrisi adalah zat energi yang dibutuhkan dalam mempertahankan kesehatan, yang dimana menjaga pertumbuhan dan juga membuat organ bisa menjalankan tugasnya secara normal. Selanjutnya itu ada materi yang kedua. Apakah bisa saya lanjutkan? Bisa, Bisa, Bu. bisa. Kalau begitu, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang kedua itu ada tanda dan gejala kurangnya nutrisi ibu hamil. Jadi, ibu dan kakak-kakak bisa melihat semua. Yang pertama itu ada kelelahan dan kurang energi pada ibu hamil. Yang kedua itu ada pusing, yang dimana karena kan ibu hamil tadi kan gampang kelelahan karena energinya kan udah terkuras habis, jadi terjadinya pusing. Kemudian itu ada sistem kekebalan tubuh yang terjadinya kerendahan yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawankan infeksi. Kemudian itu ada kulit kering. Kemudian terjadinya gusi bengkak dan berdarah sehingga sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang terlambat, sehingga berat badannya itu terjadinya kekurangan. Nah, kemudian terjadinya kelemahan pada otot ibu tersebut. Nah, selanjutnya itu ada zat besi. Nah, di sini ibu udah tahu belum apa itu zat besi? Belum. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu zat besi. Zat besi itu adalah kalsium, juga ternyata sangat dibutuhkan saat ibu hamil dalam jumlah tinggi, yang dimana bayi dalam kandungan membutuhkan banyak kalsium untuk pertumbuhan tulang dan giginya. Sehingga zat besi ini pada saat ibu hamil ini volume darah Anda menjadi lebih besar, sehingga bayi juga membutuhkan pasukan darah dan tubuh Anda mengalami perubahan menjadi lebih besar saat hamil, sehingga volume darah ini yang besar ini maka kebutuhan zat besi ini ibu semakin melebar melebihi 2 kali lipat. Kemudian apakah ibu mengerti apa tentang asam klorat itu? Belum. Belum, Bu. Apa bisa dijelaskan, Bu? Baik, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu asam klorat. Asam klorat itu adalah sudah dibutuhkan pada saat ibu hamil sedang merencanakan kehamilannya, yang dimana asam klorat ini dapat membantu pencegahan pada bayi dari cacat tabung, saraf, serta kelainan pada otak dari sumsum tulang belakang. Apa sampai sini Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sudah paham? Insya Allah, Pak. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, Bu, Pak, kakak sekalian. Baik, Bu. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu trimester 1, 2, dan 3. Nah, di sini kebutuhan pada trimester pertama itu, yang pertama itu adalah bahwa ibu hamil harus tetap makan agar tidak terjadinya gangguan pencernaan, yang dimana bentuk makanan biasanya, dan untuk menghindari rasa mual, muntah, porsinya makanannya kecil, akan tetapi frekuensi makan yang sering. Kemudian selanjutnya itu ada kebutuhan trimester kedua, yang dimana hendaknya lebih banyak memakan bahan makanan sumber protein seperti zat pembangun. Kemudian agar janin mengalami pertumbuhan yang baik. Kemudian bahan makanan sumber protein itu seperti ikan,
daging, telur, kacang-kacangan, dan hasil olahan seperti tempe, tahu, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan trimester ketiga itu ada pada saat ini nafsu sudah baik, sekali cenderung untuk merasakan lapar, terus menerus sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kegemukan. Kemudian secara garis besar, makanan pada trimester ini sama dengan trimester kedua, tetapi hendaknya jangan terlalu banyak agar ibu terhindari dari kegemukan. Apakah ibu sudah mengerti dari saya penjelaskan tadi dari semester 1, 2, dan 3, Bu? Kak? Paham, Bu. Sudah Ibu. Paham, Bu. Baik, selanjutnya ini ada manfaat nutrisi bagi ibu hamil. Nah, sebelum saya masukin ke materi, apakah ibu paham apa itu manfaat bagi ibu hamil? Belum Bu, boleh dijelaskan nggak Bu? Belum ya, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu manfaat nutrisi bagi ibu hamil. Yang pertama itu adalah menjaga kesehatan ibu hamil. Yang kedua itu adalah menjaga kesehatan janin yang ada di dalam kandungan ibu. Ketiga itu adalah persiapan untuk menghadapi persalinan yang akan datang. Pas sampai sini, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sudah paham dari penjelasan saya tadi? Paham, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya itu ada akibat kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama itu pada janin ya, Bu. Yang pertama itu adalah proses perkembangan dan pertumbuhan akan terganggu pada janin. Kemudian resiko terjadinya keguguran, cacat pada janin. Sehingga berat badan bayi itu rendah. Karena kan terjadinya kayak pertumbuhan dia akan terganggu itu kan, Bu. Kemudian pengaruh pada ibu hamil itu yang pertama adalah ibu gampang lelah, terus kurang nafsunya kurang, kemudian pendarahan dalam masa kehamilan. Kemudian yang ketiga itu ada kemungkinan terjadinya infeksi tinggi pada saat ibu hamil. Ketiga, kurangnya darah atau anemia sehingga ya tadi Bu, kayak ibu karena lemah, terus kurang nafsu ibu kan kurang tadi kan Bu, karena ibu tadi kayak terjadinya infeksi tinggi atau anemia. Kemudian yang kelima itu adalah KEK. KEK itu adalah kekurangan energi kalori, yang dimana ibu hamil yang mengalami KEK atau KEK diperkirakan akan melahirkan bayi dalam kondisi BBLR atau berat badan lahir rendah, dan bayi yang dalam kondisi beratnya kurang akan mempunyai risiko-risiko yang fatal. Misalkan kurang gizi pada bayi dan bisa terjadinya kematian pada bayi. Di sini dari penjelasan dari saya, apakah ibu dan kakak-kakak sekalian sudah mengerti atau saya terlalu cepat menjelaskannya, Bu, sehingga ibu kurang memahami, Bu? Baik, saya sendiri sudah mengerti, Bu. Baik, Bu. Saya sudah mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah paham Bu. Baik, jadi di sini ibu dan kakak juga memahami dan sudah mendengarkan apa yang tadi saya sampaikan. Tadi setelah saya membawakan materi penyuluhan tentang pemenuhan nutrisi ibu hamil, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kakak, ibu, dan sekalian ya sudah mendengarkan saya tadi. Kita di sini berbagi ilmu ya Bu, Kak. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang memang salah. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.